Videonya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma nawwir qalbi bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nawaitu ta'alluma li ilahi kalimatillahi ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ya baik, sebelum pembelajaran mulai saya absen terlebih dahulu. Amat Syarif dari Kuah, Debi Rizka Walidya, ada Bila Ananda Putri, Firman Firdausia, nama ini Fitriyatul Kumaya, Hamidi, Hidatul Aluf, Ivan Avanji, Hikmatus ada, Kevin Mawadi, Mahmila Mawadi, Wairul Maksudi, Muhammad Taufik Hidayat, Muhammad Rizki, Muhammad Alfan, Muhammad Farhan, Rofika Nur Arifin, Siti Fadilatul Munawwarah, Fina Adit, Firdatun Nazila. Baik, berarti yang belum masuk 6 satu saja. Kemarin sampai Pekabita ya. Dalam belajar tentang pendidikan Indonesia, pendapatan nasional. Pendapatan nasional dan distribusinya. Distribusi pendapatan nasional adalah salah satu indikator penting untuk mengukur kesejahteraan dan keadilan ekonomi dalam suatu negara. Ini mencerminkan bagaimana total pendapatan yang dihasilkan oleh seluruh penduduk distribusikan di antara mereka. Berarti ini sebelum ini kan ada pendapatan per kapita. Pendapatan yang per kapita itu didistribusikan. Kan ada yang berapa pendapatan per kapita? Ya. Jadi ini adalah pendapatan negara yang didistribusikan kepada masyarakat tadi. Mengapa distribusi pendapatan penting? Karena keadilan sosial, distribusi yang merata menciptakan masyarakat yang lebih adil dan mengurangi kesenjangan sosial, stabilitas ekonomi, kesenjangan pendapatan yang terlalu lebar dan menyebabkan ketidakstabilan ekonomi dan sosial, pertumbuhan inklusi, distribusi yang lebih baik dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan dan inklusif, di mana semua lapisan masyarakat merasakan manfaatnya. Konsep dasar distribusi pendapatan ada 4. 1. Ada 3. 1. Pendapatan per kapita. 2. Kesenjangan ekonomi. 3. Keadilan distributif. Pendapatan per kapita adalah total pendapatan nasional dibagi dengan jumlah penduduk.
ini menggambarkan gambaran rata-rata, namun tidak menunjukkan bagaimana pendapatan tersebut tersebar. Sedangkan distribusi pendapatan ini yang bisa mengukur sebagaimana kemakmuran suatu negara. Kalau pendapatan per kapita masih belum belum valid gitu. Lebih baik dengan cara ini. Nanti ada rumus-rumusnya. Dan 2, jenjang ekonomi. Perbedaan signifikan dalam pendapatan antara kelompok kaya dan miskin dalam masyarakat menurunkan kesenjangan adalah tujuan untuk kebijakan ekonomi. Keadilan distribusi, prinsip-prinsip yang mengatur bagaimana sumber daya dan pendapatan secara adil dalam masyarakat, pertimbangan kebutuhan dan kontribusi. Selanjutnya mengenal kurva Lorenz. Nah, ini untuk mengukur pendistribusian pendapatan nasional. Ini caranya. Namanya adalah kurva Lorenz. Sebenarnya untuk mengukur pendistribusian itu ada 3 cara. Yang satu kurva Lorenz, yang 2 indeks Gini atau rasio Gini, dan yang 3 adalah standar Bank Dunia. Tapi sekarang kita bahas mengenai kurva Lorenz dulu. Kurva Lorenz adalah representasi grafis dari distribusi pendapatan atau kekayaan. Ini menggambarkan proporsi total pendapatan yang dimiliki oleh kualitatif persentase populasi. Garis keseratan sempurna, garis diagonal lurus, yang menunjukkan bahwa setiap prestasi populasi memiliki persentase pendapatan yang sama. Garis kurva Lorenz, garis yang melengkung di bawah, yang ini melengkung di bawah garis kesetaraan, menunjukkan tingkat ketimpangan. Semakin jauh kurva dari garis kesetaraan, semakin tinggi ketimpangan pendapatan. Contohnya gini. Nah, ini adalah kurva Lorenz. Ini adalah yang di sini, ini adalah pendapatan nasional ini, yang ini. Yang ini adalah populasi penduduk. Jadi ini namanya semisal ini adalah garis perbedaan kemakmuran, dan ini adalah kurva Lorenz-nya yang ini. Seumpama 20% pendapatan nasional dibagi pendapatan penduduk 20%. Dan jadi ini kan gini gambarannya. Begini di sini. Nah, jadi kan mendekati ini kan. Yang ini berarti merata, bisa disebut makmur ini karena merata. Sedangkan kalau lebih jauh lagi seperti ini, sama di sini 40%, 20% pendapatan dibagi ke 40% penduduk, masa adil? Menurut kalian adil? Kenapa tidak? Kenapa? Karena terlalu banyak penduduknya. Ya, bahkan nasi dimakan 6 orang gitu kan. Ya berarti ini
Kalau lebih jauh dari garis tren ini, maka semakin tidak merata. Lebih jauh lagi, jadi miskin jadi. Intinya, kalau ini lebih jauh ke sana garis trennya ini, ke garis tren yang lowernya ini, berarti semakin tidak makmur suatu negara itu. Gitu. Jadi kesimpulannya, kesimpulannya adalah jika kurva Lorenz semakin mendekati garis tren, maka distribusi merata atau makmur. Yang ini barusan. Kalau sama 20 dibagi 20 kan sama. Iya. Berarti merata. Sedangkan jika kurva Lorenz semakin menjauh dari garis tren, maka tidak merata atau timpang. Bisa disebutkan tidak makmur lah, miskin. Sudah paham? Ada yang ditanyakan untuk kurva Lorenz-nya? Gak ada? Ya baik, saya akan lanjut tentang injek gini. Ini rasio gini atau indeks gini sama aja saja.
Rasio Gini adalah angka yang diturunkan dari kurva Lorenz berkisaran dari 0 hingga 1,0. Berarti kesetaraan sempurna. Semua orang memiliki pendapatan yang sama. Sementara satu berarti tidak setara, sempurna, satu orang. Jadi gini, ini kan sudah ditulis kan. Indeks Gini atau rasio Gini ini ada hubungannya dengan kurva Lorenz ini. Kan ini indeks Gini adalah luar duri pada kurva. Yang ini berarti ini, yang ini. Indeks Gini-nya. Ya, nanti itu ada ukurannya. Seumpama indeks Gini mendekati angka 0 berarti merata. Kan seumpama ini, yang ini lebih dekat kan, lebih dekat ke kurva Lorenz-nya ini. Lebih dekat berarti ini merata. Sama halnya kayak barusan, kalau lebih dekat sama kurva Lorenz-nya berarti merata. Itu. Yang garis kerennya ini. Dan IG ini bukan IG Instagram ini. Indeks Gini ini. IG menjauhi angka 0 atau menjauhi angka 1 lebih besar daripada 1, itu adalah merata. Ada yang mau ditanyakan? Gak ada? Paham? Ya, selanjutnya kan ada 3 ini yang peran Bank Dunia. Peran Bank Dunia. Peran Bank Dunia secara aktif memantau rasio Gini di beberapa negara. Mereka menyediakan data analisis dan rekomendasi kebijakan untuk membantu negara
dalam mengurangi ketimpangan pendapatan dan mempromosikan pertumbuhan ekonomi. Data dari Bank Dunia dijadikan acuan global untuk mengukur kemajuan dalam mengurangi kesenjangan pendapatan dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Jadi seperti ini standar Bank Dunia. Semuanya itu dihitung dari 40% jumlah penduduk. Yang miskin ini, yang miskin. Itu jumlah 40% jumlah penduduk dan pengeluarannya. Jadi 40% jumlah penduduk, pengeluarannya kalau kurang dari 12% itu artinya tidak merata. Kalau kurang dari 12% pengeluarannya, sedangkan 40% jumlah penduduk pengeluarannya di atas 12 sampai 17%, maka itu disebut sedang atau dianggap sedang berada. Dan yang 40% jumlah penduduk dan pengeluarannya lebih dari 17% adalah merata. Itu ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Ada apa? Dan yang terakhir adalah faktor mempengaruhi distribusi pendapatan nasional. Apa saja faktor yang mempengaruhi distribusi pendapatan nasional? 1 adalah pendidikan dan keterampilan. 2 kebijakan pemerintah. 3 globalisasi dan teknologi. 4 struktur pasar. Yang pendidikan, karena tingkat pendidikan dan keterampilan yang berbeda menyebabkan perbedaan dalam peluang kerja dan pendapatan. Yang kebijakan pemerintah, pajak, subsidi, program kesejahteraan dan regulasi pasar tenaga kerja dapat mempengaruhi distribusi pendapatan. Dan yang untuk globalisasi teknologi, globalisasi dan kemajuan teknologi dapat meningkatkan produktivitas, tapi juga dapat memperlebar kesenjangan pendapatan. Struktur pasar, monopoli atau oligopoli dapat menyebabkan kesetaraan kekayaan, sementara persaingan sehat dan mendistribusikan pendapatan lebih merata. Sudah ada yang ditanyakan? Sudah paham ini? Kalau sudah paham, saya akan tanya ya. Kan barusan sudah diterangkan tentang kurva Lorenz dan indeks rasio dan Bank Dunia. Yang barusan untuk melihat pendapatan nasional itu merata atau tidak menggunakan metode apa saja? Itu satu. Siapa yang menjawab? Kurva Lorenz, indeks Gini atau rasio Gini, standar Bank Dunia. Ya betul. Dan nilai indeks ini yang dia menurut pemerataan